warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan alat peraga yang sudah saya buat, yang saya beri nama simlitar, yaitu simetri lipat dan putar. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari alat peraga ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu detailnya dari alat peraga yang sudah saya buat. Yang pertama, di bagian depan ini ada nama alat peraganya, yaitu simlitar, simetri lipat dan putar. Dan di bagian bawahnya yang background warna biru ini ada cara penggunaannya. Jadi siapapun bisa menggunakan alat peraga ini dengan mudah. Nah, yang di bagian background warna pink ini ada identitas alat peraga, tujuan dan manfaat dari penggunaan alat peraga ini. Ini untuk bagian depannya. Nah, bagian yang kedua ada simetri lipat. Ada namanya di atas sini. Nah, untuk bangun datar dari simetri lipat yang saya ambil ada persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Dan ini saya bagi menjadi dua bagian untuk yang simetri lipatnya. Nah, selanjutnya ada layang-layang, jajar genjang, belah ketupat, lingkaran, dan trapesium. Ini untuk bagian simetri lipatnya. Nah, untuk halaman yang terakhir, ini ada simetri putar. Nah, untuk simetri putar ini udah pas. Satu lembar ini sudah tidak saya beri nama lagi karena di depan tadi yang di simetri lipat sudah ada nama-namanya. Jadi di sini anak-anak sudah tahu sebelumnya. Nah, ini untuk bagian bangun datarnya saya ambilkan sama dengan yang simetri lipat. Ada persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, ini tadi detail dari alat peraga yang sudah saya buat. Nah, terus cara penggunaannya sebagai berikut. Pertama, untuk cara penggunaan dari simetri lipat, yaitu dengan melipat bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, apabila dilipat seperti ini dan titik-titik sudutnya saling bertemu dan sisi-sisinya saling simetri seperti ini, berarti kita sudah mendapatkan satu simetri lipat. Nah, ini untuk persegi itu jumlahnya ada 4 simetri lipat. Ini ada 4. Sengaja saya pisah seperti ini karena ini untuk kelas rendah, yaitu untuk kelas 3. Jadi anak-anak akan lebih memahami, oh ternyata persegi itu simetri lipatnya ada 4 jumlahnya. Persegi panjang ada 2, segitiga sama kaki ada 1, segitiga sama sisi ada 3. Jadi agar lebih jelas. Begitu ya untuk cara penggunaannya. Untuk bangun datar yang lain pun juga sama. Untuk persegi panjang, apabila kita lipat menjadi 2 bagian dan dia titik sudutnya maupun sisi-sisinya saling simetri, berarti kita sudah mendapatkan satu simetri lipat. Oke, bagaimana yang tidak memiliki simetri lipat? Contohnya ada ini, jajar genjang. Jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat. Kita buktikan. Kalau kita lipat dari sisi manapun, dia tidak simetri. Tuh, sisi-sisinya tidak simetri, mau dari samping, mau dari atas, mau dari bawah, dari manapun dia sisi-sisinya dari jajar genjang ini tidak simetri. Artinya jajar genjang ini tidak mempunyai simetri lipat. Nah, itu cara untuk penggunaan dari simetri lipat. Selanjutnya cara penggunaan untuk simetri putar, yaitu dengan memutar bangun datar dari titik sudut awal ke titik sudut yang lainnya. Dan apabila bangun datar itu diputar dan sesuai dengan background yang garis di background yang sudah saya buat ini, maka bangun datar tersebut sudah
memiliki satu simetri putar. Contohnya, ini ada bangun datar persegi dan di setiap titik sudutnya sudah saya beri nama, yaitu sudut A, B, C, dan D. Nah, apabila bangun datar ini kita putar, ini sudut A di titik awal, kita putar ke sudut yang lainnya. Nah, bangun datar ini sesuai dengan garis yang ada di background. Saya geser. Nah, sesuai kan? Dia sama, tidak berpindah, tidak keluar dari garis, tetap di sini. Kita sudah mempunyai satu simetri putar. Kita putar lagi. Nah, ini titik sudutnya berpindah ya. Dan bangun datar ini masih sesuai dengan garis yang ada di background. Kita sudah mempunyai dua simetri putar. Kita putar lagi. Nah, ini sudutnya pun juga sudah berubah. Yang A di sini. Dan ini masih sesuai. Bangun datar ini masih sesuai dengan garis di background. Berarti kita sudah mendapatkan 3. Nah, kita putar kembali sampai titik sudut awal ini kembali ke tempat semula. Dan selama kembali ke tempat semula itu, bangun datar ini selalu sesuai dengan garis yang ada di background. Artinya, persegi ini memiliki 4 simetri putar. Begitu juga untuk bangun datar yang lainnya dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi jika kita putar bangun datar itu dari titik awal ke sudut yang lainnya sampai kembali ke sudut awalnya dan menempati garis yang sesuai dengan background ini, maka dia sudah mendapatkan satu simetri putar. Nah, teman-teman, itulah tadi cara penggunaan dari alat peraga similiter ini. Untuk teman-teman semuanya juga bisa dengan menyiapkan tabel yang di dalam tabel itu sudah ada nama bangun datarnya, ada jumlah simetri lipat dan juga simetri putarnya. Jadi anak-anak diminta untuk membuktikan apakah benar jumlah dari simetri lipat ataupun simetri putar dari setiap bangun datar yang tertulis di dalam tabel tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari cara penggunaan alat peraga yang sudah saya buat ini. Apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.